Selamat bergabung dalam ibadah online GPI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap melalui pelayanan hari ini, Anda dapat diberkati lebih lagi melalui firman dan pujian yang akan dibawakan. Mari, kita siapkan yang terbaik untuk mengikuti ibadah hari ini. Persiapkan hati dan pikiran yang rindu untuk hadirat Tuhan. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Apa sih yang kita inginkan untuk kerohanian kita ke depannya? Selalu berada di jalur yang Tuhan kehendaki. Bertumbuh dewasa dalam iman. Diperlengkapi untuk pembangunan tubuh Kristus. Ada kesatuan dengan sesama anggota tubuh Kristus. Semakin dipakai untuk menjadi berkat bagi sesama. Semua itu merupakan cita-cita kita bersama. Tahun ini, melalui Camp Up Higher, kita diingatkan bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Gereja Tuhan akan bangkit di dalam kemuliaannya. Kita harus naik lebih tinggi ke gunung Tuhan, masuk lebih dalam ke hadirat Tuhan. Dari sana muncul pengajaran, dari sana muncul firman Tuhan. Untuk itu, bersama perbarui tekad kita. Untuk semakin setia ke rumah Tuhan. Untuk bersedia dipimpin oleh Tuhan. Untuk tetap setia mengikut Yesus sampai akhir hidup. Kerohanian yang semakin dewasa. Bersama kita wujudkan cita-cita dan harapan kita. Together, we come up higher. Shalom Bapak Ibu Saudara, tidak terasa kita sudah memasuki bulan Juli di tahun ini. Saudara, bulan ini kita akan belajar bersama-sama tentang Sion dan Yerusalem. Apa itu Sion? Apa itu Yerusalem? Saudara, Sion adalah bukit atau gunung yang ada di Israel, di mana di atasnya ada kota yang luar biasa yang namanya kota Yerusalem. Dan di kota itulah Raja Daud bertahta. Dan di tempat itu adalah tempat yang sangat dikhususkan karena tempat itu adalah tempat di mana Tuhan sangat merindukan untuk umatnya beribadah kepadanya di Yerusalem. Saya akan bacakan dalam Mika pasal yang keempat ayat yang kedua. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Kalau di perjanjian lama yang dimaksud dengan Sion dan Yerusalem itu adalah satu tempat. Tetapi kalau di perjanjian baru yang dimaksud oleh Sion dan Yerusalem adalah kita, anak-anaknya, umat Tuhan. Kitalah yang disebut Sion dan Yerusalem. Dan kitalah yang disebut gereja Tuhan. Saudara, gereja adalah satu-satunya harapan Tuhan untuk membawa kabar baik kepada manusia. Dan gereja adalah satu-satunya harapan manusia untuk manusia bisa berjumpa dengan Tuhan. Artinya, gereja harus jadi jawaban, menjadi terang dan menjadi garam. Gereja harus menjadi berkat. Apa yang diharapkan muncul dari gereja Tuhan? Yang diharapkan adalah adanya pengajaran, adanya firman Tuhan yang keluar dari gereja Tuhan. Kenapa? Karena kita semua perlu diajar oleh firman Tuhan agar hidup kita benar dan kita kemudian diberkati oleh segala berkat yang terbaik dari Tuhan dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk itu terus ikuti kebenaran-kebenaran firman yang akan saudara terima yang dibagikan setiap hari minggunya di bulan ini, karena firman itu akan mengubah hidup Anda dan menjadikan Anda berkat
bagi bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, di dalam sebuah konstruksi bangunan kuno di zaman Alkitab, saat mereka membangun sebuah rumah, maka mereka meletakkan sebuah batu yang besar, kokoh dan rapi bentuknya. Dan itu diletakkan di sudut bangunan. Dan batu ini berfungsi sebagai alat ukur yang menentukan kelurusan dari sebuah bangunan serta menjadi bagian dari pondasi tersebut. Dan inilah yang disebut dengan batu penjuru. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Selamat bertemu kembali di ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Pagi ini kita akan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan setelah itu kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang mengambil sebuah tema, yaitu Cornerstone. Sebuah tema yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu persiapkan diri kita untuk beribadah, dimulai dari sikap hati yang siap menerima lawatan Tuhan, dan siapkan juga catatan dan bolpen saudara, dan yang paling penting juga matikan notifikasi HP saudara, serta ikutlah bernyanyi memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan catatlah setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Mari jadikan Yesus Kristus itu sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Seluruh keberadaan hidup kita hanyalah tertuju kepada Yesus Kristus. Mari saya ajak saudara-saudara semuanya untuk berdoa mengawali ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, satu kesempatan lagi yang Tuhan sudah berikan buat kami di hari Minggu ini, untuk kami boleh menikmati berkat kasih setiamu, berkat kekuatan yang Tuhan sudah karuniakan buat kami. Dan terlebih Tuhan memberikan kami kesempatan, waktu yang indah untuk kami boleh bersama-sama beribadah pagi hari ini. Mari Tuhan, pimpin kami, Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami sudah berdoa. Amin. Kita percaya pada firman-Nya. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu.
percaya pada waktu Tuhan itu adalah yang terbaik untuk setiap kita. Mari sama-sama siapkan hati kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang
ujianku, tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau
Shalom Jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya bagi kita semua untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelumnya, saya akan membacakan satu ayat di Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, sebelum kita mempersembahkan persembahan kita, mari kita satu dalam doa. Bapa, bersyukur buat hari ini Tuhan, hari yang baru yang Kau sediakan buat setiap kami. Dan pada kesempatan kali ini Tuhan, kami mau persembahkan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkatinya, sehingga kembali lagi Tuhan, apa yang Tuhan sudah titipkan buat kami itu dapat memberkati banyak jiwa-jiwa dan tentunya pekerjaan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Saudara bisa mempersembahkan persembahan, persepuluhan dan juga persembahan misi di nomor yang tertera di layar Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya hari ini kita akan menemukan sesuatu yang spesial di dalam Tuhan, karena sesungguhnya pada hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan Yesus itu adalah batu penjuru. Dan hari ini kita akan memulai ibadah kita, tetapi kita awali dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Dengan bermacam-macam pergumulan kami panjatkan kepada Tuhan. Malam hari ini atau hari ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan, karena kami menyadari sampai detik ini kami dipelihara oleh Tuhan, kami dijaga oleh Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami menyadari ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kiranya kehidupan kami selalu dibimbing, dituntun oleh Tuhan, supaya realita kehidupan kami benar-benar berkenan di hati Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk setiap kejadian yang kami boleh lihat di sekeliling kami. Karena ini menandakan bahwa kami semua butuh akan Tuhan. Semua yang saat ini sedang mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami yakin bahwa dengan setiap peristiwa yang ada, dengan pandemi global yang ada, itu kembali mengingatkan kami bahwa kami butuh Tuhan. Kami butuh jamahan Tuhan secara pribadi. Untuk itu Bapa, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang mengalami goncangan, setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami yakin dengan iman kami ada kesembuhan, ada pemulihan, ada mujizat Tuhan di tengah kehidupan kami. Dan mungkin pada saat ini juga kami sedang diperhadapkan dengan pergumulan di mana usaha kami merosot, di mana kami harus membayar banyak hal, tetapi pada saat ini pun kami bergumul. Kami yakin percaya selalu ada solusi, selalu ada jalan keluar, selalu ada tangan Tuhan yang topang kami. Sehingga apa yang kami butuhkan, Tuhan sanggup adakan dari yang tidak ada menjadi ada. Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau sumber penghiburan bagi kami. Yang mengalami duka cita, kami percaya diberikan sukacita oleh Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami bencana, keluarga-keluarga yang mengalami sakit penyakit, sekali lagi kami minta dari tempat ini Tuhan kiranya menjamah dan menyembuhkan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap jemaat Tuhan. Kami percaya firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca dan renungkan terdapat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-6. Kita baca bersama-sama. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita bertanya, di dalam ayat kebenaran firman Tuhan ini, sebab ada tertulis dalam kitab suci, ya, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Kenapa dikatakan di Sion? Karena kematian dan kebangkitan Kristus dan juga Pentakosta semua terjadi di Sion. Nah, kita melihat bahwa dikatakan sebuah batu penjuru yang mahal, dan kita tahu batu penjuru ini adalah Yesus Kristus. Batu yang dibicarakan ini selalu menunjuk kepada Tuhan Yesus kita yang telah mengerjakan banyak hal di dalam kehidupan ini. Yesus dikatakan sebagai fondasi dari sebuah gereja. Karena itu kalau ada gereja yang tidak mengkhotbahkan tentang Kristus, maka itu pasti harus kita pertanyakan. Karena sesungguhnya sampai hari ini saya yakin fondasi sebuah gereja itu adalah Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat fondasi atau landasan itu adalah Yesus Kristus yang selalu mengumandangkan kepada kita tentang kebenaran. Saudara, kebenaran seperti apa yang harus kita kerjakan di dalam melayani Tuhan? Saya percaya kalau kita ini benar-benar adalah pengikut Tuhan, landasan kebenaran kita adalah biarlah kita mempraktekkan kebiasaan hidup benar. Kebiasaan hidup benar itu seperti apa? Kita akan melakukan seperti apa yang diperintahkan. Jangan hanya sekedar tahu, jangan hanya sekedar percaya saja, tetapi Tuhan butuh action. Saya kembali ingatkan kita bahwa hari-hari ini banyak orang yang cuma hanya sekedar berasumsi dengan pikirannya sendiri tanpa berlandaskan pada kebenaran firman Allah. Sementara ada firman Tuhan mengatakan kita ini harusnya sebagai orang percaya sudah seharusnya untuk sekarang ini jadi pengajar. Kalau saya perhatikan, pengajar itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu didaskalos. Didaskalos itu artinya master atau seorang ahli. Di mana seorang ahli itu sudah mahir dalam melakukan hal yang terbaik. Karena seorang master itu kan itu adalah seorang pengajar, di mana apa yang dia tahu benar-benar dia hidupi dan dia akan melakukan seperti apa yang dia tahu. Sama halnya kalau kita tahu bahwa di firman Tuhan mengatakan bagi Allah ya tidak ada yang mustahil. Sekalipun yang kita jalani sekarang ini banyak hal perkara-perkara yang bertolak belakang dengan intelektual kita. Tetapi sekali kita berlandaskan kebenaran bahwa Allah sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, bahwa Lazarus saja mati bisa dibangkitkan, dan dalam sejarah hanya Lazarus yang 4 hari mati bisa dibangkitkan oleh Tuhan. Walaupun pada kenyataannya dalam sejarah mengatakan sempat Tuhan datang itu tertunda 2 hari. Tetapi apakah mujizat Tuhan hanya dihalangi oleh hari? Saya ingin perkatakan kepada saudara bahwa apapun landasan kebenaran yang kita tahu hari ini, kita yakin bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik kalau kita melakukan apa yang benar. Perilaku yang benar itu seperti apa? Kita punya ketajaman dalam mendengarkan firman Allah. Kita punya antusias dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Makanya saudara, perlu sekali kita belajar tentang realita firman. Karena pada hakikatnya kita lihat bahwa menjalankan hakikat tentang kebenaran ini memang tidak mudah bagi kita. Karena seringkali kita mengerjakan segala sesuatu itu bertolak belakang dengan daging kita. Daging gak mau, tapi Tuhan bilang lakukan, dan lakukan. Saya yakin ketika engkau melakukan apa yang terbaik buat Tuhan, ketika engkau rela menyalipkan daging sebagai tanda engkau mau melakukan kebenaran, maka engkau akan melihat bahwa sesungguhnya yang melakukan firman Tuhan pasti akan diperhatikan oleh Tuhan. Saudara, kalau saya melihat bahwa ternyata nilai rohani yang ada di dalam pribadi kita ini, yang saya ingin katakan bahwa nilai rohani bukan sekedar nilai duniawi yang kita perhatikan sekarang. Karena kalau kita perhatikan bahwa seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, di situ ada kata kita tidak akan dipermalukan. Tetapi mungkin kita tanya, dikatakan kan kita tidak akan dipermalukan, kok saya sakit? Ya,
di ruangan ini juga ada yang sakit. Tuhan, kenapa aku sakit? Bukankah Tuhan mengatakan aku sembuh? Bukankah Tuhan mengatakan mujizat itu nyata? Bukankah Tuhan mengatakan bagi Allah tidak ada yang mustahil? Tapi rasanya kok aku sakit. Saya ingin katakan bahwa jangan lihat sekarang, karena nilai rohani yang dimaksudkan oleh Paulus adalah berbicara tentang kekekalan. Mungkin di dunia ini engkau seperti terhina, seperti dipermalukan. Tetapi maksud dari pemikiran Rasul Paulus adalah pada hari hanya tiba di mana kedatangan Tuhan, engkau tidak dipermalukan, artinya engkau masuk pada rencana Tuhan, masuk dalam kerajaan Allah yang senang untuk selama-lamanya. Untuk itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengatakan kepada saudara bahwa pernah Tuhan mengatakan lewat Roma 8 ayat 37 bahwa kita lebih daripada pemenang. Jangan khawatir mungkin saat ini kita lagi bersusah-susah, tetapi kemenangan Tuhan akan kerjakan untuk saya dan saudara. Untuk itu, saya hanya mengatakan bahwa mari landaskan kebenaran di dalam setiap kehidupanmu. Dan kebenaran itu bukan atas dasar pengertian kita, asumsi kita kan, tetapi mari kita jalan seirama dengan Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan harus begini, kita juga harus begini. Saya pernah mengalami bagaimana diproses oleh Tuhan, hati saya ya bertolak belakang. Tetapi Tuhan mengatakan saya harus lakukan. Tetapi saya melihat keajaiban Tuhan terjadi, apalagi dalam masa pandemi global seperti ini. Jujur saudara, dalam 4 bulan terakhir ini, siapa sih yang gak ada pergumulan? Semua ada pergumulan. Saya terima telepon dari umat-umat Tuhan, banyak yang tiarap, banyak yang bangkrut, banyak yang hampir-hampir gak bisa makan. Satu ketika ada seseorang datang di rumah saya dan mengatakan, ibu sudah 4 hari saya gak makan nasi, saya pikir diet. Tapi ternyata saudara dia bilang, saya cuma makan super mie karena saya gak punya uang. Saudara, apa yang terjadi? Saya ngomong sama pembantu saya ngomong, tolong berasnya semua dikasih sama orang ini. Pembantu saya karena dia tidak mengerti, dia komplain. Dia bilang begini, loh mami, kalau semua dikasih, kita sore makan apa? Ya. Tapi saya cuma bilang sama dia, oh kalau kita mah gampang, saya bilang. Tetapi saya bicara kita gampang karena saya punya keyakinan yang besar bahwa Allah sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan ini prinsipnya, prinsip kebenaran yang saya ambil bahwa memberi dalam kekurangan bukan berarti kita ini minus, hancur. Tapi waktu saya mengerjakan bagiannya Tuhan, bagiannya saya, bagiannya Tuhan, Tuhan kerjakan untuk saya. Apa yang terjadi? Setelah saya berikan beras itu, tiba-tiba saudara, Roh Kudus ingatkan saya, tambahin gula, tambahin kecap. Saya ngomong lagi sama pembantu saya, tolong tambahin gula, tambahin kecap. Saudara, pembantu saya toleh saya dan bilang gini, kok enak orang itu ya. Tapi saya cuma diam dan saya bilang, sudah kasih aja. Saudara, apa yang terjadi setelah saya kasih, saya keluar rumah, tahu-tahu di tengah jalan mujizat Tuhan terjadi. Pembantu saya yang satu telepon saya bilang gini, ini jam 4 sore. Mami, ada orang yang datang bawa beras. 4 karung katanya. Hah? Siapa yang bawa? Coba tanya. Nah, ditanyalah kepada orang yang bawa beras itu di rumah saya. Waktu ditanya, Mas, siapa yang mengirim beras ini? Ditanya sama ibu pendeta, Mas ini siapa? Tahu apa yang dikatakan oleh orang ini? Gak penting ibu tahu. Yang penting ini diberikan untuk Ibu Hesti. Saudara, yang mengejutkan saya adalah yang diberikan bukan beras 4 karung, tetapi ada gula, ada kecap. Ya, saya mengatakan bahwa ini sesuatu yang langka buat saya. Karena apa? Kok bisa ya saya kasih beras, gula, kecap, jam 4 sore Tuhan sudah ganti gula 1 dos isinya 12, gitu juga kecap 1 dos isinya 12. Coba saudara kali hitungan matematikanya Tuhan, saat saya memberi, saat saya mengerjakan bagian saya, yang terjadi adalah kejutan-kejutan yang menghebohkan. Apa yang tak pernah saya duga, itu yang dikerjakan oleh Tuhan.
Makanya saudara, dia adalah batu penjuru kita yang hebat dan luar biasa. Saya mau tanya nih, saudara kalau bangun rumah, saudara pasti akan melihat bahwa rumah itu akan kokoh bangunannya kalau batu penjurunya kuat. Saya yakin bahwa walaupun ada badai, mau ada hujan deras, mau ada banjir, kalau rumah kita diberdirikan dengan batu yang kokoh, maka kita akan melihat rumah kita pun tidak akan hanyut, rumah kita tidak akan hancur. Karena apa? Fondasinya kuat. Kita tidak akan pernah hancur dengan goncangan yang ada, karena kita tahu ketika kita memiliki kebenaran yang hakiki, kebenaran yang kuat, maka tidak ada satupun yang dapat menghancurkan kita. Iblis boleh saja memberi kita ketakutan dan sebagainya, tetapi kita punya kekuatan untuk menolak semua ketakutan-ketakutan yang terjadi. Sekarang ini banyak orang bertanya sama saya, "Westi, kapan ini pandemi selesai?" Saya cuma ngomong, Tuhan tidak pernah ngomong sama saya kapan ini akan berakhir. Memang semua kita ini dibuat Tuhan penasaran, ya, termasuk saya penasaran kapan sih selesai, maunya cepat. Tetapi Allah yang jauh lebih tahu kapan pandemi yang ini akan berakhir. Saya yakin percaya dalam masa pandemi seperti ini, orang yang melakukan kebenaran, orang yang paham tentang realita firman, dia akan selalu berkata, segala perkara dapat kutanggung bersama dengan Tuhan. Saya yakin percaya bahwa Tuhan tidak tidur. Tuhan melihat semua apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Saudara, 4 bulan ini saya disuruh Tuhan bukan isolasi mandiri dalam rumah. Saya mengikuti program pemerintah yang artinya let's stay at home. Mari tinggal di rumah saja. Tetapi bukan cuma itu aturan Tuhan buat saya. Masalah Facebook, masalah Messenger, Instagram, Tuhan bilang semua itu tutup. Media sosial semua tutup. Saudara, ini berat buat saya. Tetapi saya mau taat melakukan firman Tuhan, dan Tuhan kasih saya firman Tuhan tentang Abraham. Bagaimana waktu Tuhan ingin mengetes kehidupan ketaatan Abraham. Saya lihat perjalanan daripada Abraham menuju ke Gunung Moria. Dikatakan kalau dikalikan ya, berarti itu 96 kilo. Ya. Dan waktu masa perjalanan itu, si Ishak sering bertanya kepada papanya, "Papa, mana dombanya? Papa, mana dombanya?" Nah, saudara, saya perhatikan bagaimana Tuhan mengajarkan saya di sini bahwa saya harus mendaki bersama dengan Tuhan. Bahkan Abraham waktu mendaki, dia bilang sama kedua bujangnya, "Kamu di sini aja." Kenapa? Nggak boleh ikut. Karena Tuhan mau supaya kita ini berfokus kepada Tuhan dan jangan sampai kita ini dipengaruhi oleh orang lain. Karena bisa-bisa ketaatan Abraham diganggu oleh bujang-bujang ini. Masa ada sih orang tua mau bunuh anaknya? Dan pada akhirnya Abraham bilang, "Biar aku sama anakku yang naik ke gunung itu." Saudara, betapa hancurnya seorang papa ketika anak tanya, "Papa, mana dombanya? Mana dombanya?" Tapi apa yang dijawab oleh Abraham? Tuhan sudah menyediakan. Ternyata kata menyediakan yang dimaksudkan di sini pengertiannya adalah Allah sedang melihat. Allah sedang mengamati. Artinya waktu itu Abraham saja nggak ngerti, nggak lihat Tuhan menyediakan domba. Tetapi saat Abraham punya tangan sudah terangkat ingin membunuh anaknya, detik-detik terakhir kita melihat ya, waktu tangan sudah terangkat dengan pisau di tangannya, Tuhan baru ngomong lewat malaikat mengatakan begini, "Abraham, Abraham, jangan bunuh anakmu. Coba engkau lihat di sekelilingmu, sudah ada domba." Ini pertanda bahwa waktu kita angkat tangan, tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Maka disitulah Tuhan turun tangan. Apa sih yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan? Walaupun mata kita sekarang ini tidak melihat, ada jawaban. Walaupun mata kita sekarang ini, mata jasmani, bisa terkecoh dengan semuanya. Tetapi Tuhan tidak pernah terkecoh dengan kondisi virus corona sekarang ini. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya melihat ternyata sampai hari ini pun kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita masih bisa minum, masih bisa makan,
masih bisa sukacita, itu semua anugerah Tuhan. Makanya nggak usah protes sama Tuhan. Kalau kita ini memiliki landasan kebenaran di dalam firman, fondasi yang benar di dalam firman, kita bukan menjadi pribadi yang suka berontak. Tetapi kalau kita ini tampilnya sebagai didaskalos, kita memiliki kematangan. Kita ini menjadi pribadi yang mateng, bukan karbitan. Amin. Coba saudara bisa bedakan. Kalau saudara membeli buah, kira-kira mana yang enak? Mateng atau karbit? Mateng, saudara. Karena mateng itu enak sekali waktu dimasukkan dalam mulut. Pokoknya rasanya beda dengan karbitan. Sekarang nggak usah bertanya ke orang lain, aku ini masa pohon atau karbitan, ya. Karena kalau kita tampil sebagai pengajar, berarti kan kita menghidupi apa yang kita tahu tentang kebenaran. Kita bisa membicarakan firman Tuhan kepada orang lain, menguatkan orang lain karena kita sudah pernah mengalami, kita sudah pernah melewati, kita sudah berproses dengan Tuhan. Sehingga waktu orang lain bermasalah, kita bisa tampil untuk mengajarkan, menghibur, mendorong orang itu supaya nggak usah takut. Sebab aku ini loh pernah mengalami bahwa Tuhan tolong saat saya tidak ada apa-apa mau dimakan, tahu-tahu Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Di ruangan ini juga ada yang sakit. Saya percaya tubuh ini adalah miliknya Tuhan kok. Kalau Tuhan ingin berperkara melalui tubuh ini, katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi percaya bahwa selalu ada mujizat di dalam nama Yesus. Percaya bahwa penyakit ini untuk mendatangkan kemuliaan bagi Allah kita. Hari ini pastikan bahwa engkau akan benar-benar menjadi pelaku firman, di mana engkau akan sanggup berkata, Tuhan, jadilah kehendak-Mu bagiku. Aku mau dibentuk oleh Tuhan. Ujilah aku Tuhan. Dalam masa seperti sekarang ini, tidak ada daya lagi untuk berharap. Hanya bisa nangis di bawah kaki Tuhan. Saya mengalami ini 4 bulan, saudara. Tetapi mujizat demi mujizat terjadi secara luar biasa. Barusan saya mengalami mujizat Tuhan ya, sebagai akhir dari khotbah saya pada malam hari ini. Jumat yang lalu, saya lagi makan ceplok telur ya. Lagi makan enak, saudara. Tahu-tahu anak saya keluar dari kamar dan dia bilang begini sama saya, Mami, besok bayar uang semester. Bayar uang semester 6.300.000 katanya. Saya bilang gini, loh bukannya baru bayar? Dia kan setiap bulan bayar ya, bukan per semester, tiap bulan. Dia bilang begini, iya Mami, karena Devon ikut kuliah pendek, jadi harus bayar 6.300.000. Saya seorang mama itu pantang nangis di depan anak loh. Dan saya tidak mau kelihatan nangis di depan anak, tidak mau menunjukkan saya susah, karena saya nggak mau emosinya lagi, emosi anak saya itu terganggu. Karena dia bilang, Mami besok terakhir, Senin mau UTS. Saya cuma bilang, oh iya. Setelah dia masuk kamar, aku langsung tengkurap begini loh di meja. Ya, saya bilang, Tuhan, dari manakah datang pertolongan? Karena 3 anak saya ini semua kenaikan kelas ya. Waduh, benar-benar deh. Saudara, tiba-tiba nih ya, saya lagi tengkurap, lagi doa. Saya sudah nggak rasa lagi itu ceplok telur. Yang saya rasanya itu yang masuk di kerongkongan saya ini, saudara ya. Kerikil, saudara. Karena apa? Ya, sebagai hamba Tuhan juga saya bilang, saya juga ada khawatirnya, saya juga ada lemahnya. Tetapi saya cuma bisa berserah waktu itu kepada Tuhan. Itu Jumat yang lalu. Setengah jam kemudian tiba-tiba ada yang SMS saya. Ibu, semalam kejadiannya saya nggak bisa tidur. Dan Tuhan, ini sudah kedua kalinya. Tuhan menyuruh saya ini memberkati ibu. Bukan gereja ibu, tapi ibu pribadi. Karena Tuhan bilang, ibu lagi butuh banget. Bu, saya sudah transfer loh ya. Hutang saya lunas, katanya gitu. Waktu saya lihat yang dia transfer, saudara, saya nangis, saudara, tambah nangis. Terus saya panggil anak saya. Dalam kondisi nangis saya bilang kepada anak saya, Devon sini. Saya bilang gini, Devon, SPP-mu besok siap dibayar. Loh, kok bisa Mi? Saya bilang iya. Ada orang ini yang
ada seorang ibu yang membayarnya buat Devon. Tahu-tahu anak saya bukannya senang, dia marah. Dia bilang, "Mami minta ya? Bikin malu saja." Saya bilang, untung ada SMS. Saya bilang sama anak saya, coba kamu lihat dulu ini SMS. Tahu-tahu dia SMS, Mami nggak telepon, Mami nggak apa-apa, Mami nggak ingat dia, tiba-tiba kok dia bisa SMS. Waduh saudara, seketika itu juga Tuhan melakukan keajaiban. Ternyata terkadang Tuhan melakukan mujizat pada detik-detik terakhir loh. Tuhan melakukan mujizat pada saat kita nggak berdaya. Saya udah tengkurap loh di meja, tetapi Tuhan tidak pernah permalukan kita. Seperti firman Tuhan hari ini, kita tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Buktinya saya bisa melihat dalam masa pandemi seperti ini, Tuhanku sanggup melakukan semua keperluanku. Ini masih peristiwa seputar anak ya. Saya percaya ibu-ibu sekarang ini sedang banyak memikirkan anak karena ini kenaikan kelas ya. Apa yang terjadi? Barusan anak saya masih ada 2 SMP SMA di Petra. Sudah diumumkan begini, terima raportnya di mobil. Jadi setiap mobil itu sudah ada nama ya anak saya. Jadi di kaca itu sudah ditulis. Jadi waktu masuk pintu sekolah, guru-guru sudah baris di lapangan dan sudah ini ya mereka sudah lihat di papan kaca mobil saya, lalu dipanggil, terus tanda tangan, terima raportnya di mobil semuanya. Saudara, waktu gurunya bilang, "Selamat ya anak ibu naik kelas." Saya punya air mata saudara ya, berlinang. Terus maju sedikit lagi mobilnya, ambil seragam, ambil buku, tambah deras saya nangis. Gurunya bilang, "Kenapa ibu nangis?" Saya akhirnya bilang gini, "Iya itu anak saya pingin sekali ketemu teman-temannya, pingin sekolah, pingin ketemu bu guru." Padahal bukan itu loh saudara. Anak saya tole-tole gini sama saya. Setelah keluar dari parkiran sekolah, anak saya tanya, "Kenapa sih Mami tidak berhenti nangis? Kenapa Mami? Ada apa Mami? Mami sakit lah." Saya bilang begini, "Devta, Mami nangis bukan karena kamu naik kelas loh. Karena Mami yakin kok Jokowi udah bilang semua pasti naik kelas. Jadi sebelum melangkah Mami sudah tahu kamu naik kelas. Sudah diumumkan semua harus dinaikkan. Ya. Kenapa Mami nangis?" Saya bilang, "Mami nangis karena dalam masa pandemi global seperti ini, kalian semua bisa bayar SPP." Waduh, sampai di rumah pun saya masih berlutut di kaki Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena ternyata rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tuhan tidak permalukan saya, Tuhan tidak pernah permalukan anak-anak saya. Benarlah kata firman Tuhan, Dia sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Untuk itu saudara, jika dasarmu betul, maka pertumbuhanmu pasti sehat, buahmu juga pasti bagus. Mari dasarilah kebenaran firman Tuhan, dasarilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang membuat saudara bisa menang, bisa berhasil, dan nama Tuhan dimuliakan melalui pribadimu. Saya percaya semua jemaat Tuhan yang ada, saya yakin Anda dan saya akan terus mengalami pengalaman-pengalaman supranatural dengan Tuhan. Walaupun ada masa krisis seperti ini, tapi percaya Tuhan secara eksis memberkati saya dan saudara. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan terlalu amat baik bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan akan selalu membawa kami pada pemahaman yang benar tentang realita firman, sehingga kami tidak salah langkah, tetapi kami tetap dalam tuntunan Tuhan. Karena sesungguhnya waktu kami dalam kebenaran, maka itulah yang akan memerdekakan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di mana saja berada. Bagi mereka yang sakit, kami percaya mengalami kesembuhan dari Tuhan. Bagi usahanya yang lagi merosot, Tuhan pun memberikan kekuatan sehingga ada kebangkitan yang baru, di mana usaha yang macet dilancarkan kembali oleh Tuhan. Kami yakin Engkau sumber pengharapan bagi kami semuanya. Tuhan bawa kami Tuhan untuk benar-benar memahami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saat kami angkat tangan sebagai tanda penyerahan kami kepada Tuhan, maka kami yakin Tuhan segera akan turun tangan. Kami tak lupa berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini Bapa. Jauhkan dari bangsa negara kami
segala kehancuran, kebangkrutan, kemiskinan. Jauhkan dari bangsa kami dari segala virus-virus yang merajalela sekarang ini. Kami mohon Bapa, singkirkan semua itu dalam kehidupan bangsa kami dan juga pada diri kami dan keluarga kami semuanya. Kami yakin Bapa, Engkau melindungi kami secara sempurna. Sehingga kami mohon Tuhan supaya kami tidak terjangkit, kami tidak tertular dengan virus-virus ini. Kami yakin kami sehat, kuat dan diberkati oleh Tuhan. Berikanlah kami semangat dalam menjalani hari. Karena kami yakin orang yang selalu bersemangat akan selalu kuat menanggung penderitaan. Orang yang selalu bersemangat, dia tidak akan pernah lepas kendali. Tetapi kami yakin percaya, saat kami bersemangat dalam menjalani kehidupan ini, kendali diri kami kuat, kami tidak tawar hati, tapi kami mau melangkah selalu bersama dengan Tuhan dan kami akan melihat mujizat Tuhan akan selalu terjadi dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu memilih jalan yang benar. Tolonglah kami Tuhan untuk melihat salib itu sebagai tanda pengorbanan Yesus di kayu salib. Kalau Tuhan sudah berkorban bagi kami, biarlah kami juga mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menutup persekutuan kami, ibadah kami, dan kami yakin penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Tidak satupun yang terlewatkan akan berkat Allah. Kami percaya semua jemaat Tuhan sudah diberkati oleh Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ibadah online kita hari ini sudah selesai dengan tema Cornerstone. Allah sendiri yang meletakkan sebuah batu penjuru di gunungnya. Yesus adalah batu penjuru kita. Yesus yang menentukan arah tujuan hidup kita. Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini ibadah online Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terus Engkau memakai hamba-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur berdoa untuk seluruh tim media yang sudah bekerja keras untuk ibadah online boleh berjalan dengan baik. Berdoa untuk tim pemusik dan tim pemuji. Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa yang akan memberkati engkau dan keluargamu, memberkati usaha pekerjaanmu dibuatnya berhasil, memberkati studimu sehingga engkau mempunyai masa depan yang baik, yang cerah, terus diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Tuhan Kau memberkati kesehatan, Kau memberkati pelayanan, Kau memberkatinya Tuhan. Juga kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang terus menyertai engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Anda telah mengikuti rangkaian ibadah online GBI Berkat Bagi Bangsa. Kami harap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan dapat menjadi pedoman hidup dan berkat bagi Anda dan keluarga. Buat teman-teman Tin, kamu dapat mengikuti rangkaian ibadah melalui link di video ini atau klik link di deskripsi video di bawah ini. Untuk adik-adik kids, jangan lewatkan ibadah hari ini. Adik-adik dapat melihatnya dari link di deskripsi video di bawah ini. Apabila saudara ingin tahu lebih lanjut tentang pelayanan GBI Berkat Bagi Bangsa, saudara dapat menghubungi sekretariat melalui info yang tertera. Mari kita saling menguatkan dan menyebarkan pengharapan baru dengan membagikan video ini. Sampai jumpa di ibadah minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.